Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini kita akan masuk ke materi tentang dampak sosial informatika. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang perkembangan teknologi komputer beserta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Informatika memberi manfaat melimpah bagi keseharian kita. Akan tetapi ada pula sisi buruknya, apalagi setelah muncul media sosial. Sebelum zaman internet, orang-orang berkomunikasi jarak jauh dengan menulis dan mengirim surat. Contohnya, proses pengiriman surat ada di gambar di bawah ini. Pengirim surat datang ke kantor pos pengiriman surat. Lalu, surat-surat dari kantor pos pengiriman surat dibawa dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai ke kantor pos penerima surat. Dan dari kantor pos penerima surat dikirim oleh Bapak Pos ke penerima surat. Proses ini sangat lama ketika mengirim surat ke penerima surat butuh waktu 3-1 minggu. Demikian pula ketika kita ingin membayar tagihan listrik, PDAM, kita harus datang ke loket pembayaran, mengantri, dan membayar bergiliran. Selanjutnya ketika kita ingin berbelanja ke pasar, kita harus datang ke supermarket, belanja makanan ke supermarket, ke pasar, dan ketika kita ingin membeli baju, kita harus datang ke toko baju, memilih model, mencoba bajunya. Dan ada kelebihan dari ketika kita berbelanja makanan secara langsung atau berbelanja baju secara langsung. Kita bisa melihat keadaan secara fisiknya makanan itu apakah baik atau tidak. Ketika kita membeli baju, kita tahu ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, lalu warnanya secara real seperti apa. Jadi tidak ada perbedaan warna ketika difoto dan secara langsung. Jadi kita bisa melihat dari ukuran, model, warna, dan lain-lain. Lalu kita hanya tahu kegiatan di luar dari surat kabar saja. Sebelum ada zamannya internet, kita harus menunggu adanya surat kabar atau koran. Kita harus banyak membaca untuk tahu informasi apa saja yang ada di luar sana. Selanjutnya, semenjak munculnya internet, segala berkembang sangat cepat. Orang-orang sudah meninggalkan surat semenjak adanya email dan SMS di telepon seluler. Nah, ini ada proses pengiriman email. Pengirim email sama halnya seperti pengirim surat. Lalu masuk ke server pengiriman email, lalu diproses. Pengiriman hanya beberapa detik saja, lalu masuk ke server penerima email. Kemudian sampailah ke penerima email. Pengiriman email ini hanya membutuhkan waktu beberapa detik. Yang hanya mempengaruhi adalah cuaca dan kestabilan jaringan internet. Tidak harus menunggu waktu 3-1 minggu untuk mendapatkan email atau surat dari pengirim ke penerima dan penerima ke pengirim. Hanya butuh waktu beberapa detik atau beberapa menit saja. Nah, setelah adanya SMS dan email, surat sudah ditinggalkan oleh orang-orang. Jadi orang-orang itu lebih suka mengirim email, mengirim SMS, karena tidak butuh waktu yang lama untuk saling membalas surat atau membalas pesan. Nah, setelah itu SMS pun ditinggalkan dan digantikan dengan media sosial yang memiliki kemampuan lebih canggih. SMS dan email sudah mulai ditinggalkan saat ini. Mungkin email masih dipakai karena kita bisa saling bertukar email ketika mengirimkan tugas, surat yang lebih resmi dengan menggunakan email. Nah, SMS sudah ditinggalkan karena kita harus membayar satu kali SMS itu sekitar 700 pulsanya 700 dalam satu SMS. Karena harganya mahal, kita berubah mengganti SMS dengan chat
atau aplikasi chatting seperti Line, Telegram, WhatsApp, dan lain-lain. Karena dengan media sosial yang sekarang kita pakai seperti WhatsApp, Line, dan lain-lain, kita hanya mengetik dalam waktu itu, sedetik kemudian kita udah dapat balasannya tanpa harus mengetik yang lebih lama, harus masukin nomor email, alamat email, dan lain-lain. Kalian tinggal mengetik, detik itu juga kita udah bisa berkomunikasi secara chatting. Selanjutnya, saat ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh dan kita memanfaatkan namanya Google Classroom. Di Google Classroom kita bisa belajar dari pemberian materi, pemberian tugas, kalian bisa mengirimkan tugas secara langsung di Google Classroom. Ini aplikasi sangat bermanfaat ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Karena aplikasi ini memudahkan kita berkomunikasi secara virtual dengan guru, secara Google Meet, secara virtual. Kita bisa belajar dan berkomunikasi tentang materi-materi pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Nah, sebelum berkembangnya teknologi, kita berbelanja ke pasar harus seperti ini. Kita membeli barang-barang yang akan kita beli, lalu kita melakukan transaksi dengan cara mengantri terlebih dahulu. Setelah itu, kalian membayar satu persatu bergiliran dengan orang lain. Namun dengan demikian kita bisa bersosial dengan orang-orang. Kita bisa bertanya, kita bisa menyapa, bisa ngobrol dengan orang lain. Berbeda halnya ketika kita berbelanja di rumah. Kita hanya bermodalkan handphone, membuka aplikasinya, lalu cari produknya. Setelah itu kita klik beli, lalu setelah itu kalian klik check out atau selesai belanja, ikuti langkah-langkah pemesanan, cek info pembelian dan pembayaran dari email atau lewat SMS, lalu kalian membayar, mentransfer dengan mobile, m-banking. Setelah itu ada konfirmasi pembayaran Anda kepada tokonya, toko online-nya, lalu toko online mempacking barang-barang kalian dan kalian hanya tinggal menunggu barang-barangnya datang saja ke rumah kalian masing-masing. Namun kekurangan dari yang namanya berbelanja online itu adalah kita nggak tahu kualitas barangnya seperti apa, kita nggak tahu warnanya itu digambar seperti ini dan ketika datang tidak tahu warnanya akan berbeda dengan gambar. Ukurannya kita nggak tahu nih, ukuran M itu apakah cukup di kita atau ternyata M-nya itu lebih small, lebih kecil dibandingkan M yang biasanya kita beli. Lalu ketika kita beli barang-barang yang pecah, yang mudah pecah, kemungkinan dalam proses pengiriman ada yang bisa pecah, bisa tiba-tiba tidak keadaan baik karena terbentur oleh barang-barang yang lain. Jadi ada kekurangan yang harus kita siapkan ketika kita berbelanja menggunakan aplikasi online seperti ini. Nah, selain kita bisa berbelanja di rumah, kita juga bisa membeli makanan secara online ya. Nah, biasanya dulu kalau kita mau makan makanan dibawa ke rumah, kita harus datang ke restorannya, lalu kita take away atau membeli makanan dibawa ke rumah. Nah, sekarang ada aplikasi yang namanya GoFood. Kita tinggal membuka aplikasi Gojek dan lalu memilih GoFood. Kalian bisa memilih nih mau makan apa tanpa harus datang ke restorannya. Memilih makanan yang ingin diorder, lalu kalian mengisi alamat yang akan dikirim,
lalu muncul rincian biaya dan alamat. Nah, biayanya berapa nih? Biayanya misalkan 10.000 ditambah ongkos kirimnya 5.000, jadi kalian harus membayar 15.000. Setelah itu klik order, lalu Gojek mengkonfirmasi alamat lewat telepon, lalu tiba-tiba telepon sesuai aplikasi ya, kayak gitu. Nah, kalian tinggal menunggu sekitar kurang 60 menit tergantung jaraknya, tergantung banyaknya pembeli di restoran itu, dan kalian tinggal tunggu di rumah dan makanan datang dan siap dimakan di rumah. Memang ini kemudahan yang teknologi ini adalah memudahkan kita untuk membeli makanan secara online, tapi ada kekurangannya. Mungkin saja makanannya jadi rusak, mungkin saja makanannya tidak sesuai, mungkin saja harganya terlalu mahal. Berbeda dengan halnya kita membeli secara langsung, kita bisa memilih dari pedasnya, banyaknya, menunya sesuai dengan selera kita. Kadang-kadang ada miss-nya antara kita pesennya ini tiba-tiba datangnya tidak sesuai. Ada kekurangan dan kelebihannya dari sebuah aplikasi. Nah, selanjutnya setelah SMS ada chatting, ada media sosial, ada yang namanya video call. Video call ini adalah ketika kita berbicara jarak jauh atau berkomunikasi secara jarak jauh dengan media virtual. Jadi kalian bisa berbicara dengan teman kalian yang jaraknya jauh, bisa bertatapan, bisa bertatap muka, bisa ngobrol secara langsung, tanpa harus ngetik chatting seperti itu. Jadi kalian bisa mengobrol satu sama lain. Namun perlu kalian ketahui, video call ini kalian harus punya jaringan internet yang bagus dan stabil supaya antara suara dengan gerakan ketika kita suara dengan apa yang dibicarakan saat itu tidak lambat atau delay. Biasanya jaringan internet adalah modal utama ketika kalian video call supaya stabil. Dan video call ini lebih memudahkan kita untuk berkomunikasi di masa pandemi ini tanpa harus ketemu orang-orang secara langsung. Nah, dulu sebelum adanya teknologi atau perkembangan teknologi yang pesat, kita mau naik angkutan umum itu kita harus menunggu di pemberhentian angkot, pemberhentian delman, pemberhentian pemberhentian ojek dan lain-lain. Nah, kekurangan dari kita nunggu angkot mungkin panas, lalu ketika angkotnya penuh, ketika kita akan menuju satu tujuan, kita harus naik angkot beberapa kali, atau naik delman beberapa kali, atau harus naik angkot, terus naik beca untuk sampai di tujuan. Nah, dengan adanya teknologi baru yaitu Gojek, kita bisa memanfaatkannya. Dengan mudah kita tinggal tunggu di rumah, lalu buka Gojek, aplikasi Gojek, lalu klik Go Ride, tentukan lokasi tujuan, kalian mau kemana nih, lalu tentukan lokasi penjemputan, nih di rumah kalian itu di mana, lalu pilih pembayaran, apakah tunai atau GoPay. Nah, selanjutnya konfirmasi order ya, dan drive-mu akan segera menjemput. Jadi konfirmasi nih kadang lewat chat atau telepon, sesuai aplikasi ya mas atau mbak, seperti itu. Setelah itu sampai di tujuan, kalian membayar. Setelah membayar, kalian tinggal rate 1 sampai 5 bintang. Apakah kepuasannya, pelayanannya Bapak Gojek ini bagus atau tidak, ngebut atau tidak, ngejalaninnya lambat atau tidak, atau sesuai, dan lain-lain. Nah, begitulah informatika telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat.
Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kita lebih bijak menggunakan media sosial. Ambil sesuatu yang berguna, berikan apa yang bermanfaat bagi orang lain, dan tidak bertindak yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke. Nah, di sini Ibu mau nanya, aplikasi apa saja yang sering kalian gunakan dan paling memudahkan dalam kegiatan sehari-hari? Berikan alasannya. Jadi kalian tulis dulu di kolom komentar di bawah, tulis nama, kelas, nomor absen, lalu jawab pertanyaan di atas. Jawab pertanyaan ini ya. Aplikasi apa saja yang kalian gunakan dan paling memudahkan dalam kegiatan sehari-hari? Dua aplikasi ya, dua aplikasi yang kalian sering gunakan dan mempermudah kegiatan kalian sehari-hari, dan berikan alasannya di kolom komentar. Jadi tulis nama, kelas, nomor absen, lalu jawab pertanyaan di atas yang ini sesuai dengan beserta alasannya di kolom komentar video ini. Jadi di kolom komentar YouTube ini. Di YouTube ya, bukan di Google Classroom, bukan di kolom komentar Google Classroom, tapi kolom komentar video ini di bawah. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa itu teknologi-teknologi yang sudah kita pakai saat-saat ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.